Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 kelas ganjil, mata kuliah Ilmu dan Teknologi Pangan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai teknik penggorengan pada kerupuk udang. Kelompok kami terdiri dari Dani Aftarian dengan NIM 130119, Ihda Husna Aulia dengan NIM 130093, Anda Kalila dengan NIM 140141, dan Alosefa Maradila dengan NIM 140163. Materi yang akan kami sampaikan meliputi jenis produk pangan, pembahasan mengenai pengolahan, dan kesimpulan. Jenis produk pangan yang kami gunakan adalah kerupuk. Kerupuk merupakan salah satu makanan kecil yang bila digoreng mengalami pengembangan volume dan membentuk porus serta memiliki densitas yang rendah selama proses penggorengan. Kerupuk yang kami gunakan adalah kerupuk udang, yaitu merupakan kerupuk yang dibuat dengan bahan baku utama tepung tapioka dan juga udang. Terdapat dua teknik penggorengan. Yang pertama adalah pan frying dan yang kedua adalah deep frying. Pan frying merupakan proses penggorengan dengan menggunakan sedikit minyak goreng, sehingga bahan baku tidak terendam seluruhnya. Kemudian yang kedua adalah deep frying. Deep frying merupakan proses penggorengan menggunakan minyak goreng yang banyak, sehingga bahan pangan yang digoreng akan terendam seluruhnya di dalam minyak goreng. Ada beberapa faktor yang memengaruhi penggorengan pada kerupuk udang. Di antaranya yaitu suhu, lama penggorengan, penyerapan minyak, dan juga kadar air. Faktor pertama yang memengaruhi penggorengan kerupuk udang adalah suhu. Suhu pada saat penggorengan menjadi faktor yang penting yang dapat memengaruhi kualitas produk kerupuk udang. Penggunaan suhu yang terlalu rendah saat penggorengan dapat menyebabkan waktu penggorengannya berlangsung lebih lama. Selain itu, suhu penggorengan juga berpengaruh pada proses pengembangan kerupuk dan tekstur kerenyahan kerupuk. Biasanya suhu yang digunakan dalam penggorengan kerupuk ini berkisar antara 160 derajat Celcius hingga 200 derajat Celcius. Penggorengan pada kerupuk ini akan menyebabkan terbentuknya rongga-rongga udara atau pori-pori pada permukaan kerupuk. Pembentukan pori-pori ini disebabkan oleh kerupuk yang bersentuhan dengan minyak yang telah dipanaskan. Kemudian kadar air yang terkandung dalam kerupuknya ini akan menguap dan membentuk pori-pori yang kecil pada kerupuk. Selama proses penggorengan, senyawa aromatik juga akan menguap bersamaan dengan menguapnya kadar air yang terkandung di dalam bahan. Peningkatan suhu penggorengan dapat menyebabkan penurunan kadar air yang cepat yang disebabkan oleh penguapan air yang lebih tinggi. Selain itu, dapat diamati bahwa waktu penggorengan lebih efektif pada suhu penggorengan yang lebih rendah. Faktor yang kedua yaitu waktu atau lama penggorengan. Parameter waktu menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi hasil penggorengan. Penggunaan waktu yang terlalu lama akan berpengaruh pada proses pengembangan kerupuk. Lama penggorengan juga berkaitan dengan penggunaan suhu yang digunakan selama penggorengan. Beberapa suhu dan lama penggorengan yang banyak digunakan pada penggorengan kerupuk ini diantaranya suhu 200 derajat Celcius selama 15 detik, 180 derajat Celcius hingga 200 derajat Celcius selama 1-2 menit, 150 derajat Celcius selama 3 menit, dan 190 derajat Celcius selama 30 detik. Selanjutnya adalah penyerapan minyak. Pada penggorengan, minyak ini berperan sebagai media pindah panas ke dalam produk. Proses penggorengan dapat menyebabkan minyak berpindah pada produk makanan untuk menggantikan posisi air yang menguap karena adanya pemanasan. Semakin tinggi minyak yang diserap oleh produk akan menimbulkan dampak negatif pada kerenyahan serta karakteristik penampilan produk. Pada proses penggorengan ini, minyak yang terserap dapat mencapai 35%. Kandungan minyak yang tinggi pada bahan makanan dapat memengaruhi rasa, aroma, serta dapat memperpendek masa simpan produk.
Selanjutnya adalah kadar air. Kadar air dalam bahan makanan, terutama pada kerupuk, mempengaruhi kerenyahan kerupuk yang diproses dengan metode penggorengan. Aktivitas air dapat berpengaruh pada kerenyahan produk dibandingkan memberikan pengaruh pada aroma maupun rasa pada produk. Diperlukan pengendalian kadar air pada kerupuk selama pembuatan kerupuknya. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan kualitas kerupuk dan juga mengoptimalkan proses produksi kerupuk. Air yang tidak mencukupi dapat menyebabkan proses gelatinisasi pati tidak sempurna selama proses pemanasan, sehingga kerupuknya ini nanti tidak akan mengembang dengan baik. Namun, apabila terdapat kadar air yang berlebih di dalam bahan, dapat menyebabkan penurunan ekspansi dan juga menyebabkan kerupuk udang jadi lebih encer setelah dikeringkan. Kelembapan yang terlalu tinggi pada kerupuk dapat menyebabkan adonan kerupuk ini menjadi sulit untuk diiris. Selama penggorengan kerupuk, kadar air yang terkandung di dalam kerupuk akan menguap meninggalkan kerupuk karena adanya perbedaan tekanan uap parsial antara produk dengan minyak goreng. Suhu penggorengan dan lama waktu penggorengan ini dapat menurunkan kadar air di dalam produk secara signifikan. Peningkatan suhu penggorengan dapat menyebabkan penurunan kadar air yang lebih cepat karena penguapan airnya ini akan lebih tinggi. Perubahan karakteristik yang terjadi pada kerupuk udang meliputi tekstur, warna, rasa, dan bentuk. Perubahan akan terjadi pada tekstur kerupuk. Kerenyahan merupakan faktor yang penting untuk menentukan kualitas dari kerupuk. Tekstur kerupuk akan menjadi lebih renyah setelah digoreng. Hal ini dikarenakan kandungan minyak yang rendah dan interaksi antara amilopektin. Kerupuk yang mengandung minyak lebih banyak, maka teksturnya akan menjadi lebih lunak. Perubahan kekerasan ini dapat dikarenakan interaksi antara amilosa dan rantai asam lemak monogliserida dan terjadi retrogradasi pati yang berkurang sehingga menghasilkan kekerasan kerupuk yang lebih rendah. Penurunan kadar amilosa dapat dicegah dengan pembentukan kompleks amilosa lipid pada permukaan granul. Perubahan yang kedua adalah pada warnanya. Sebelum kerupuk digoreng, kerupuk berwarna oranye kemerahan. Namun setelah penggorengan, warna kerupuk berubah menjadi lebih pucat, seiring dengan penambahan volume kerupuk. Warna kerupuk udang dapat menjadi kecoklatan karena terjadi reaksi pencoklatan atau disebut juga reaksi Maillard. Reaksi Maillard yang terjadi pada saat makanan dipanaskan memiliki efek terhadap perubahan warna makanan menjadi lebih kecoklatan serta akan berdampak juga pada nilai gizinya. Penggorengan dapat mempengaruhi warna kerupuk karena perubahan struktur pada butiran pati dan protein. Sedikit kecoklatan, termasuk reaksi Maillard dan karamelisasi oleh panas, serta perubahan konsentrasi pigmen yang disebabkan oleh dehidrasi dan ekspansi. Mungkin menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi warna kerupuk. Selama proses penggorengan, reaksi pencoklatan secara fisik, kimiawi, dan sensorik antara karakteristik makanan akan diubah. Reaksi Maillard akan terjadi akibat penggorengan yang menyebabkan reaksi pencoklatan non-enzimatis karena adanya reaksi antara gula 3' dengan gugus amin bebas dari asam amino atau protein. Perubahan yang ketiga adalah pada rasa kerupuk. Rasa kerupuk berasal dari bahan-bahan pembuatan kerupuk seperti rempah-rempah, udang, dan juga dari proses penggorengan. Penggorengan kerupuk melibatkan minyak sebagai penghantar panas, sehingga dalam proses penggorengan terjadilah reaksi Maillard. Reaksi Maillard ini sangat penting untuk kualitas makanan, lebih khususnya untuk makanan yang dipanaskan. Ini menyebabkan pencoklatan pada makanan dan memiliki efek pada nilai gizi, sehingga dapat memiliki implikasi toksikologi seperti pembentukan akrilamida, dan dapat menghasilkan komponen antioksidan dan juga memiliki efek yang besar pada rasa. Dan yang terakhir adalah pada bentuk kerupuk. Perubahan pada bentuk kerupuk berkaitan dengan pengembangan pada kerupuk. Dengan penggorengan yang lebih lama, perbedaan suhu antara permukaan dan lapisan menjadi cukup untuk membentuk korak atau lapisan
pelapis. Lapisan ini akan memfasilitasi peningkatan tekanan yang menghasilkan peningkatan volume yang ditingkatkan. Ekspansi volume berhubungan dengan pembentukan gelembung udara dalam kerupuk. Yang pertama ada metode penggorengan deep frying. Dalam penggorengan metode deep frying, sampel menerima kontak panas dari segala arah sehingga menghasilkan ekspansi volume yang cepat dan ukuran yang seragam dan lebih besar. Selain itu, struktur berpori terbentuk dan memberikan kerupuk kelembutan, kerenyahan, dan peningkatan volume yang berkualitas tinggi. Namun, karena air digantikan posisinya dengan minyak panas setelah proses penggorengan, kandungan minyak pada produk akhir gorengan relatif tinggi. Kekurangan dari metode ini adalah hasil akhir kerupuk yang mengandung tinggi minyak yang tidak baik untuk kesehatan, serta kandungan minyak yang tinggi juga mempengaruhi bau dan rasa tengik, serta memperpendek umur simpan produk selama penyimpanan. Selain itu, selama proses penggorengan, senyawa aromatik hilang karena suhu tinggi. Produk akhir mungkin didominasi oleh bau minyak atau produk sampingan dari minyak yang dipanaskan dengan suhu tinggi atau bahan lainnya. Oleh karena itu, rasa bahan yang ditambahkan, misalnya udang, akan berkurang. Yang kedua ada metode microwave heating. Metode pemanasan dengan microwave memiliki keunggulan dalam pemanasannya dibandingkan metode pemanasan konvensional. Pemanasan dengan microwave menjadi perhatian karena makanan yang dihasilkan lebih rendah lemak dan sehat dibandingkan produk gorengan dengan metode deep frying. Kerupuk yang dihasilkan dari metode microwave heating juga tidak memiliki perbedaan yang signifikan antara kekerasan dan kerenyahan kerupuk dengan metode deep frying. Yang ketiga ada penggorengan menggunakan metode vakum. Metode ini memiliki kelebihan seperti dapat mengurangi kandungan minyak pada hasil gorengan, dapat mempertahankan warna dan aroma alami produk karena suhu rendah dan kontrol oksigen selama proses, memiliki lebih sedikit efek samping pada kualitas minyak, serta penurunan kandungan akrilamida dan pengawetan senyawa nutrisi. Kerupuk yang dihasilkan dari metode vakum ini cenderung memiliki warna yang kuning keemasan yang berbeda dengan kerupuk biasanya yang berwarna kecoklatan akibat reaksi Maillard saat penggorengan biasa. Kesimpulannya adalah kerupuk udang akan mengalami perubahan karakteristik setelah diolah dengan teknik penggorengan. Perubahan yang terjadi pada kerupuk meliputi tekstur, warna, rasa, dan bentuk. Faktor yang mempengaruhinya adalah suhu, waktu penggorengan, penyerapan minyak, dan kadar airnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.